Kalau cinta ke Nabi, dapat berkah, punya penyakit sembuh. Bukan karena kita ingin sembuh tuh sholawat, itu kebalik. Orang seperti ini di dunia dapat syafaat, tapi di akhirat belum tentu. Nanti ketika datang di hari kiamat nanya, wahai Rasulullah syafaati saya, Nabi nanti jawab, kan sudah dibalas di dunia, utangmu lunas kan? Ya. Dados pripun Bu, fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, maka niatnya harus akhirat. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dulu lama ngamalin sholawat pengen kaya, nggak kaya-kaya. Saya punya sakit nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ditegur sama guru saya, seorang sayyid, seorang mursyid juga. Apa kata beliau? Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, Kiai? Norak. Loh kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu, teringatlah saya kalam Imam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang amila amal al-akhirah, beramal amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Syazili, beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Hamba yang maha bersyukur. Namun kita tidak semua bertemu Nabi. Tidak juga semua dapat mimpi bertemu Nabi. Jangankan Bapak Ibu, kadang kiai pun belum ketemu Nabi dalam mimpi. Mau mimpi ketemu Nabi Bapak Ibu? Beneran? Serius? TikToknya sama Nabi, jangan TikToknya sama yang gak jelas ya. Karena sering yang ketemu dalam mimpi yang sering ditonton sebelum tidur. Nanti kalau ibu-ibu nonton Habib Abdurrahman Alatos sebelum tidur, ke bawah mimpi. Ya Bib. Calon mantu keberapa? Ada kiai iseng. Baik. Waduh, rame toh ya. Karena kita tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu orang yang ilmunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka takzim saya kepada semua para kiai, semua para masyaikh, ketua MUI, imam-imam masjid, guru-guru ngaji, muallim-muallim di pesantren, dan semua yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya. Mohon izin, mohon ridhonya saya duduk dan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan tuba liman ro'ani, udah menjadi syair. Itu hadis Nabi. Al-Jami'us, betul, ditulis oleh Imam Suyuti dan hadisnya sahih. Sungguh beruntung siapa yang memandang kepadaku. Tapi yang tidak memandang Nabi, Nabi ulang itu 3 kali, di hadisnya ada yang 7 kali. Maka beruntung yang memandang orang yang pernah memandang aku. Yang memandang Rasul namanya sahabat. Di akhir zaman, yang ruhaninya memandang ruhaniah Rasulullah disebut ikhwan. Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul ikhwani. Itu ruhnya memandang ruhaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ketemu Rasul atau ketemu Muhammad bin Abdullah?
Abu Lahab melihat Muhammad bin Abdullah enggak? Lihat, tapi dia tidak lihat Muhammad Nabiullah. Dia tidak lihat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mandang kiai, mandang ustadz, jangan lihat mukanya, muka orang Jawa. Bukan itu yang dilihat, lihat ruhnya. Ruhaniyahnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika mengatakan beruntung yang memandang aku atau yang memandang orang memandangku atau yang memandang orang yang memandang setelah itu terus sampai akhir zaman. Maka selama masih ada orang yang berguru tentang Nabi Muhammad dan yang paling pasti zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuriat artinya apa zuriat? Keturunan. Kalau keturunan berarti bapaknya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal dia lihat emaknya, lihat bapaknya, lihat kakeknya. Maka kata tuba itu salah satu pohon keberkahan di surga. Naungannya akan menaungi orang itu di dunia dan akhirat. Maka saya mengatakan dari hati paling dalam, inni uhibbu dzurriatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa warasatahu. Saya mencintai zuriatnya dan pewaris-pewaris ilmunya. Zuriatnya para sayyid, para habaib, sedangkan pewarisnya para kiai. Dan tuba, beruntung, sungguh beruntung, alfa marrah, 1000 kali. Jika dia sayyid, dia juga alim. Dia jika alim, dia juga syarif sayyid. Dan hampir semua pendiri pesantren, pengajar pesantren, itu zuriat ulama-ulama sayyid di masa dulu. Cuma sayangnya para kiai dulu tidak seperti orang Arab menyimpan nasab. Saya tadi tidak sempat ziarah kepada Mbah Jabar atau As-Sayyid atau As-Syarif Abdul Jabbar. Beliau juga zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendiri-pendiri pesantren di tanah Jawa ini kebanyakan zuriat beliau. Maka mencintai para kiai ini juga cinta kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi famnya sudah nggak ada. Kalau Habib Abdurrahman masih ada, Al-Attas. Benar Bib ya? Ya, mohon maaf kalau salah Habib. Sahih ya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mau cerita nggak Bapak Ibu? Mau cerita apa teori? Hah? Teori. Nah, kalau bapak-bapak maunya ngaji serius. Kalau ibu nggak maunya cerita. Kita gabung aja ya. Satu kali Sayyid Abdullah ini nama lainnya Az-Zabihan, Az-Zabih As-Sani lebih tepatnya. Sayyid Abdullah pulang dari berdagang. Sampailah di kota Mekah. Ternyata di sekitar kota Mekah saat itu banyak orang Yahudi, baik kaum perempuan ataupun laki-laki. Dan semuanya mereka ini hafal kitab Taurat. Ketika sampai di suatu gang, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib dipandang oleh seorang perempuan Yahudi yang hatinya tajam. Apa kata si perempuan ini? Wahai hamba Allah, masuklah ke rumahku, nikahi aku. Mau nggak digituin mas? Mau digituin? Jadi Said Abdurrahman, Habib Abdurrahman jalan nih, tahu-tahu ditarik masuk rumah, Beb kawin yuk gitu. Kan gawat itu.
Tapi jamaahnya Habib mau katanya. Mau ya? Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib ketika ditarik mau. Tapi ketika diajak menikah, tiba-tiba wajah perempuan itu hilang. Dia tidak melihat perempuan itu, yang dia lihat wajah nenek-nenek. Dia langsung lari keluar dan dia cepat menunggang kudanya dan pulang ke rumahnya. Ternyata sampai di rumah ayahnya yang bernama Abdul Muttalib, beliau menyampaikan satu kalam, "Wahai Ananda Abdullah, aku baru saja menkhitbahkan, meminangkan bagimu seorang perempuan cantik bernama Aminah. Maka dilangsungkanlah pernikahan. Ankahtuka, aku nikahkan engkau dengan anakku," kata Wahab. Maka dijawab oleh dia, "Qabiltu," aku jawab, aku terima. Sahlah malam itu, menikahlah mereka, dan malam pertama pun datang. Kalau malam pertama, gak usah dibayangkan ya. Ya, yang belum doa aja. Nyicil-nyicil ngapalin doa Bismillahirrahmanirrahim syaiton. Nah, nyicil-nyicil doa. Yang belum hafal. Yang sudah hafal gak usah dihafalin lagi, berarti curigai nanti. Malam itu terjadilah mana yang layak terjadi antara suami dan istri. Maka berhubunganlah secara sah Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Di malam itulah berpindah. Ternyata Sayyid Abdullah di wajahnya ada nur. Cahaya itu membuat Abdullah menjadi laki-laki yang paling viral di zamannya. Paling terkenal di masanya. Tapi malam itu nurnya berpindah kepada Sayyidatuna Aminah. Besok agak kesiangan bangun Sayyid Abdullah. Abdullah kemudian kepikiran, kemarin ada yang ngajak nikah, kayaknya enak juga nih nikah. Maka dia jalan-jalan lagi lah ke gang yang kemarin dia diajak nikah oleh si perempuan Yahudi. Maka bertemulah dia dengan perempuan itu. Sekarang Sayyid Abdullah yang ngajak nikah. Apa kata si perempuan? Ya Abdullah, qad zahaba anka an-nur. Wahai Abdullah, di wajahmu sudah tidak ada cahaya yang kemarin aku lihat. Ternyata nurnya telah pindah kepada Sayyidah Aminah. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah ini nurnya udah pindah semua ini. Pak Wabu punya nur gak? Udah pindah ya? Bapak Ibu yang melakukan Allah, malam itu juga hamillah Sayyidah Aminah. Itu tuh dibaca Makkiyah itu. Malam itu hamil. Malam itu juga Sayyidah Aminah bermimpi didatangi Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Wahai Aminah, engkau akan mengandung Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Malam besok datang malaikat Mikail. Malam berikutnya malaikat, para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ibu-ibu, ada yang mimpi ketemu Nabi Adam enggak? Enggak ada. Ketemu Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng. Tapi kata Nabi Muhammad, gagahnya Nabi Yusuf nisfu jamali, baru setengah gantengnya aku. Itu Nabi Yusuf. Setengahnya Nabi Yusuf nggak ada di sini. Jadi alam ini Allah ciptakan dengan jamalnya, keindahannya. Seperempat keindahan itu diberikan kepada
Sayyidina Yusuf. Setengahnya diberi ke Nabi Muhammad. Dan seperempatnya lagi dibagi-bagi. Dari awal penciptaan alam semesta dibagikan ke bukit, ke gunung, ke bintang, ke wajah ibu-ibu nih ya. Ke mas-mas ini. Berarti kita ini 0,000000000 sekian ya. Itu yang kita rindu-rindu itu Pak ya. Aku kangen ya. Kangen wajahmu ya. Ngelihat wajah aja itu cuma 0,000 sekian persen. Tapi untungnya wajah Nabi itu yang aslinya tidak diperlihatkan kecuali kepada yang Allah kasyafkan. Nah, kembali kepada Sayyidah Aminah. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, itu orang soleh bukan? Hatinya bening enggak? Tapi kok ada ya orang sekarang ngajarin orang tua Nabi musyrik. Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Coba buka di YouTube, ntar ketemu orang tua Nabi di neraka. Ketemu ntar. Itu yang ngomong begitu, ketemu Rasulullah nggak pernah. Mimpi Nabi nggak pernah. Mimpi Sayyidina Jibril nggak pernah. Mimpi basah sering. Orang kayak gini berani mengatakan orang tua Nabi musyrik. Kalau musyrik masuk neraka nggak? Maksud saya apa? Kalau ada orang mengajarkan orang tua Nabi musyrik masuk neraka, ini orang nggak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tadi dibacakan khairul maulud, ya khairal maulud, wahai zat yang sebaik-baik dilahirkan di muka bumi, dan yang melahirkannya adalah ibu yang terbaik di alam semesta. Bidannya ibu siapa bu? Waktu lahirin anak? Bidannya ini nih. Bidan fulanah gitu ya. Tapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir yang nyambutnya bidannya Sayyidatuna Asiyah dan Maryam. Kira-kira kalau begini ini orang mulia enggak yang melahirkannya? Nah, jadi kita ini sering fokus hanya kepada cerita lahirnya, tapi kurang memperhatikan siapa yang melahirkan. Maka boleh kami sampaikan, Sayyidatuna Aminah awwalu waliyah fil alam, ya, minal ummah al-Muhammadiyah. Di alam semesta, di kalangan umat Nabi Muhammad, wali perempuan pertama adalah ibunya sendiri. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aminah ya. Baik. Sedangkan Khadijah istrinya. Istri yang walaupun berondong, tahu berondong Bapak Ibu? Ya. Ini ada rahasianya kenapa Nabi berondong. Beliau ini lahir ayahnya sudah meninggal. Umur 6 tahun ibundanya sudah wafat. Umur 25 dilamar orang 40, cocok. Karena sudah lama tidak merasakan perhatian keibuan seorang wanita. Makanya ini rahasianya banyak. Dan semua anak Rasulullah SAW kecuali Sayyiduna Ibrahim itu adalah anak dari Sayyidah Khadijah. Kalau Ibrahim baru Maria Al-Qibtiyah. Jadi Habib Abdurrahman ini kalau nasab menjadi cek ke atas itu masih ketemu sama Sayyidah Khadijah Al-Qub. Tapi kalau nasab kita gimana Kiai? Temu nggak di atas? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Inilah karomahnya para zuriat Nabi, mukjizatnya Rasulullah, dua yang paling kekal di alam semesta. Satu Quran, satu zuriatnya. Maka tidak ada masa kecuali di situ ada orang yang megang Quran, itu ulama, satu megang nasab Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau masih ada dua ini kiamat Allah tunda.
Jadi insya Allah kiamat dekat atau masih jauh? Enggak juga ya. BBM jadi naik. Sayyidah Aminah, malangnya seorang istri, baru 3-4 bulan, bahkan di riwayat lain 2 bulan hamil. Suaminya berangkat pergi berdagang, ternyata sakit di tengah jalan. Tidaklah pulang kecuali namanya dan kabar berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira sedih gak ibu? Suami pergi berangkat kerja, pulang cuma nama. Sedih gak ini yang nonton bola? Anaknya berangkat nonton bola, pulang cuma nama. Sedih gak? Sedih. Gimana mas? Anak kita, adik kita pergi nonton bola, pulang cuma nama. Sedih gak? Kalau gak ngerasain gak sedih. Tapi kalau pernah ditinggal mati oleh orang terdekat, kalian rasakan sedihnya. Sedihnya tidak tanggung. Gak tanggung-tanggung kehilangan. Sayyidah Aminah, sedihnya bukan main. Suaminya berangkat sehat. Tidak ada masalah. Pulang cuma nama. Jasadnya pun tidak pulang. Dikubur di tengah jalan. Tapi Sayyidah Aminah, perempuan yang setiap malam bermimpi bertemu para malaikat, para nabi. Inilah yang disebut mubasyarat, kabar gembira. Para kiai pun tidak mimpi ketemu Sayyidina Jibril. Aminah mimpi ketemu Jibril. Mimpi ketemu Nabi Adam sampai nabi-nabi yang paling besar, ulul azmi. Inilah yang menghibur Sayyidah Aminah. Maka pendek cerita, lahirlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Dalam hadis Imam Ahmad, Imam Darimi, dan Imam Al-Hakim, Imam Tabrani, imam-imam yang lain disebutkan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, laqad ra'at ummi nuran. Ketika aku lahir, ibuku tidak melihat darah. Yang dilihatnya apa? Nuran, cahaya. Maka Nabi Muhammad SAW, salah satu namanya adalah An-Nur. Inilah yang disebut di dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya, sumber cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi, nur yang kedua kata Imam Qadiyat, dinukil daripada imam-imam tabi'in dan sahabat. Nur yang kedua, Nur Muhammad sallallahu alaihi. Tapi hari ini muncul ustadz-ustadz gadungan. Apa kata dia? Nur Muhammad gak ada. Gak ada kajian Nur Muhammad, bid'ah. Wah, mau ditangkap nih Kiai. Itu yang dibaca oleh Habib setiap malam, itu syair menyebutkan Nabi Muhammad itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok saya berani nyebut gadungan? Ini kan kasar sekali. Loh, mereka lebih kasar kok. Orang tua Nabi disebut musyrik, Nur Muhammad disebut bid'ah. Di negara seberang, jiran, ada seorang ustadz bilang apa? Nur Muhammad itu ajaran Majusi. Pernah dengar gak? Majusi apa? Nyembah apa Majusi? Nyembah api. Itu Jahilun bin Murakkabin. Udah jahil murakkab. Apa Bib? Kencengin Bib, namanya Bib. Pakai mic Bib. Orang lah udah jahil plus murakkab berarti double. Double. Ngeri kali Bib. Ada loh orang begitu dan dapat panggung. Tapi itulah akhir zaman. Itulah akhir zaman. Maka nanti jangan heran ciri-ciri orang yang telah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah suka ngaji begitu.
Membicarakan orang tua Nabi masuk neraka, musyrik. Yang kedua, menolak kajian cerita riwayat tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih cek nanti ya, di sekitar kita nanti ada nggak begitu? Itu harus diluruskan benar-benar. Padahal Nur Muhammad ada di Quran. Apa kata Nabi tadi? Laqad ra'at ummi nura. Ibundaku Aminah tidak melihat apa-apa kecuali nur, cahaya. Di saat Sayyidatuna Aminah melihat cahaya, cahaya itu membuat mata Aminah, beliau di Mekah tapi matanya melihat sampai kepada negeri Syam, negeri Rum, negeri Persia. Itu Persia punya majusi, apinya padam. Seumur-umur itu api nggak pernah padam. Aminah lihat padam. Rum punya singgasana yang tinggi, itu pagar-pagarnya roboh. Sayyidah Aminah nggak punya YouTube, nggak punya Facebook, nggak punya TikTok, nggak punya TV, tapi bisa lihat. Itu pakai apa ngelihatnya? Pakai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dalam syair-syair disebut nur, itulah rahasianya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh keluarga pamannya Hamzah. Setelah itu ada pasar khusus seperti di lapangan singgahan ini. Itu ngumpul ibu-ibu yang ingin menyusui orang-orang Mekah. Ibu-ibu ini berasal dari satu negeri dan satu suku kabilah namanya Sa'diyah, Bani Sa'ad. Dari semua ibu-ibu yang antri, tidak ada satupun yang minat dengan seorang perempuan yang bernama Halimah Sa'diyah. Kenapa? Udahlah bajunya kucel, badannya kurus. Semua emak-emak sama bapak-bapak takut kalau yang nyusuin Halimah, anaknya nanti kehausan. Anaknya nanti kurang susu. Akhirnya sudah habis, sudah pulang semua emak-emak yang gendut-gendut ya. Dulu belum ada KB, tapi perempuan minum air aja udah langsung menjadi daging ya. Apalagi minum susu. Walhasil Nabi Muhammad ini juga diputer ke emak ini nggak mau, emak ini nggak mau, padahal seger-seger. Tahu Pak Bupati, Wakil Bupati, yang seger-seger gimana? Tahu ya? Badannya seger. Tapi Sayyiduna Muhammad kecil tidak pernah minat. Kenapa? Hampir semua ibu-ibu seger itu ketika menawarkan air susunya, menawarkan bagian kiri. Kecuali wanita kurus bernama Halimah Sa'diyah. Yang pertama dia kasih bagian kanan. Maka bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah langsung mau. Maka ibu-ibu ini pelajaran. Walaupun nanti bayi kita, bayi ibu-ibu bukan bayi saya maksudnya ya. Bayinya ibu-ibu itu mau nyusu kiri, tapi mulailah dari yang kanan. Ini namanya tafaulan, tabarukan dengan asar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang protes ke saya. Loh, kan itu Nabi Muhammad belum jadi rasul. Belum boleh diikuti. Lah itu suka-suka dia. Bagi kita Nabi Muhammad diikuti mulai dari lahir sampai beliau wafat. Ya. Lalu dibawalah oleh Halimah Sa'diyah. Itu Halimah Sa'diyah punya onta, ontanya pun kurus. Sedangkan mak-mak tadi yang udah pulang, badannya gendut, ontanya juga gendut. Onta kurus sama onta gendut, kalau jalan duluan mana?
Di atas konta yang gendut itu, ibu-ibunya seger, binti gendut. Kira-kira ontanya kena beban nggak? Maka secara rasio logika, Halimah Sa'diyah duluan nyampe ke kampungnya masuk akal. Ya, tapi bukan itu. Ini kita loncat sedikit ke bab Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi Sayyidina Jibril dan Mikail bersama Buraq. Buraq ini waktu dinaikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buraqnya kayak gelisah. Gelisah, ini siapa nih? Binatangnya, binatang surga ini nggak nyaman dengan orang baru. Akhirnya ditegur oleh Sayyidina Jibril. Buraq, tidak ada makhluk di alam semesta ini yang menunggangimu lebih mulia daripada yang engkau ada sekarang di bawahnya. Yang sekarang menunggangimu yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kembali ke yang tadi, itu onta ngerti siapa yang sedang digendong oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad kecil, Sayyiduna Muhammad. Lalu disebutkan dalam semua kitab maulid, dalam semua riwayat Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sampai di Bani Sa'diyah, Halimah Sa'diyah punya ternaknya nggak pernah bagus. Semenjak Nabi Muhammad nginjak kakinya di situ, ternaknya jadi bagus. Susu dombanya, kambingnya jadi ramai. Pendek cerita, beliau kemudian menjadi anak-anak berumur 5 tahun. Ternyata Halimah punya anak seumuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Main-main di suatu padang rumput. Jangan bayangkan padang rumputnya seperti di Mulia Agung, benar namanya kampungnya. Mulia Agung. Di sini rumput, masya Allah, masih keren lah, masih banyak lah. Di sono jangan dibayangkan padang rumput seperti di sini. Padang rumputnya dikit-dikit. Kemarin Pak Wabub Haji, lihat nggak rumputnya dikit? Dikit sekali. Di sela-sela batu. Nabi Muhammad main petak umpet lah kira-kira sama saudara susunya. Tiba-tiba muncul ada makhluk bersayap, 2 makhluk terbang dari langit. Mendarat. Kira-kira kalau itu terjadi di kita, kabur nggak? Maka jangan minta-minta ada malaikat turun. Muncul nongol, kabur kita. Melihat seperti itu, Nabi Muhammad kecil tidak kabur. Malaikat yang bersayap itu malaikat Jibril dan Mikail. Kata malaikat Mikail, bahasa Arabnya nih, huwa. Apa arti huwa? Huwa artinya apa? Huwa, apa arti huwa? Diakah yang disebut-sebut di langit itu? Diakah yang digosipin di langit itu? Jadi Nabi Muhammad ternyata namanya sudah viral di langit, orangnya belum nongol. Itulah yang beliau sebutkan dalam hadis yang sahih, ana awwalul anbiya'i fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Aku nabi pertama di alam semesta, di kalangan makhluk, tapi terakhir diutus. Ini yang banyak kiai aswaja sebagian gak faham. Dikira Nabi Muhammad baru jadi nabi umur 40. Gak bisa membedakan antara bi'tsah dengan nubuwah. Kalau nubuwah sebelum alam ini dicipta, yang pertama dicipta nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut nubuwah. Sedangkan bi'tsah umur 40 tahun, beda. Ya. Jadi nanti ada orang-orang bilang Nabi Muhammad belum jadi nabi 40, itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat, ya, hati-hati. Karena nanti bakal muncul lagi yang ngomong Nabi Muhammad belum rahmatan lil alamin sampai umur 40. Ada yang ngomong begitu ntar. Ntar muncul lagi ada yang ngomong
Nabi Muhammad belum bawa rahmat sampai bangun khilafah. Antara macam-macam tuh. Itu semua ajaran menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad sebelum diutus, sebelum dilahirkan, beliau sudah jadi nabi dan sudah bawa rahmat. Enggak nunggu 40 tahun, enggak nunggu buat khilafah. Apa kata malaikat Mikail tadi? Huwa. Apakah dia yang bernama Muhammad yang viral di kalangan malaikat itu? Nah, malaikat Jibril mengatakan, iya. Lalu malaikat Mikail ambil Nabi Muhammad kecil 5 tahun. Kalau 5 tahun, anak kita 5 tahun masih kecil gak tuh? Masih PAUD. Ingat gak dia cerita dia masih kecil? Kebanyakan gak ingat, tapi Nabi Muhammad selalu ingat. Ini hebatnya beliau. Diambil, digendong oleh Sayyidina Mikail. Lalu dibelahlah dadanya, dibedah. Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan semua dosanya. Ada 2 titik hitam. Pak Wabub kalau dibuka dada kita, titik hitamnya banyak gak? Gak kehitung. Nabi Muhammad cuma punya 2 titik hitam, langsung dibersihkan oleh malaikat Jibril. Wajar di hatinya nggak ada iri dengki. Masalahnya, ini kalau dada dibedah, pingsan nggak? Bisa pingsan. Orang kena tonjok aja pingsan. Tapi Nabi Muhammad bahkan ada yang mati ya. Kenapa Nabi Muhammad gak pingsan, gak sakit? Karena yang membedah malaikat Jibril badannya bukan badan begini, badannya badan nuriyah, badan cahaya. Jadi membuat operasi badannya itu secepat cahaya, tidak ada rasa sakit sama sekali. Pendek cerita, ternyata saudaranya ini lari ke rumah mencari ayah ibunya dan menangis, wahai ayah bunda, saudaraku dibunuh. Sayyidah Aminah kalau dengar dibunuh pasti stres, maka Halimah yang menjadi ibu susunya saat itu kemudian mengejar langsung. Dikejarlah langsung sampai di padang rumput, ternyata Sayyidina Muhammad masih main-main. Maka dipeluklah oleh Sayyidatuna Halimah Sayyidah. Halimah Sa'diyah bertanya, ya Muhammad, ya Ghulam, wahai Ananda, apa yang terjadi pada engkau? Maka Sayyidina Muhammad SAW menceritakan, wahai ibunda, tadi ada 2 malaikat turun, ada makhluk bersayap turun, lalu membelah dadaku, membersihkan isi jantungku. Setelah itu aku sehat lagi. Kira-kira ibu-ibu kalau dengar anaknya cerita gitu gimana? Anak saya gila kali ya gitu ya. Ya. Benar ya? Dulu anak saya cerita, Bi, tadi malam mimpi ketemu Nabi Muhammad, saya kira anak saya habis nonton TikTok. Ternyata beneran dia mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang nggak ngerti. Nah itu terjadi. Kalau mimpi pun kita nggak percaya, gimana kira-kira kalau itu terjadi. Tapi Halimah Sa'diyah mendengar seperti ini, dia langsung gendong anaknya pulang. Nabi Muhammad, anak susuannya. Apa katanya kepada suaminya? Wahai suamiku, esok kita kembalikan Ananda Muhammad kepada ibunda kandungnya. Sampailah besok di kota Mekah. Apa kata Sayyidah Halimah Sa'diyah? Wahai saudariku Aminah, tahukah kamu apa yang terjadi pada anak kita Muhammad? Dia hampir saja terbunuh. Katanya ada orang yang membelah dananya, lalu jantungnya diambil. Kira-kira kalau diceritain begitu, ibu-ibu ketakutan nggak? Nggak ketakutan. Tapi Aminah tersenyum. Apa kata beliau?
Kalau bahasa kitanya, kamu norak. Saya melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, yang aku lihat cahaya bukan darah. Maka aku tahu ini anak luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad hiduplah di Mekah. Ini enggak mungkin saya ceritakan semua, saya ceritakan satu saja yang paling luar biasa. Sebelum nanti sholawat ditambah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku melewati pohon-pohon, melewati bukit-bukit, gunung-gunung, bebatuan, ma marartu bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah aku melewati pohon dan gunung bebatuan kecuali pohon itu ngucapin salam kepadaku. Ini coba nih bapak-bapak, ibu-ibu atau kiai lah ya. Pak Kiai, kalau pulang ntar pohonnya diluk gimana Pak Kiai? Assalamualaikum Pak Kiai. Lari itu Pak Kiai itu. Padahal beliau umurnya sudah seumuran Rasulullah ini. 60 Pak Kiai? 60. Itu pohon kalau diluk ngomong, Assalamualaikum Pak Kiai. Lari beliau. Kalau Habib gimana Habib? Lewat di bukit, ini kan Tuban ini banyak bukit bebatuan. Terus batunya diluk, manggil. Assalamualaikum Habib. Kira-kira gimana Habib? Kalau gunung kembar ya tak rangkul pisan mbek anak. Ampun ketemu Habib Jawa ya. Ya, Habib Betawi lain, Habib Palembang lain. Kalau Habib Jawa, Masya Allah. Barakallah Habib. Nabi Muhammad melewati gunung, ini bukan gunung kembar Habib. Itu gunungnya bergetar. Pohonnya diluk dan semuanya mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam atas engkau wahai Nabi Allah. Hewan-hewan Nabi lagi jalan. Ada arak-arakan domba. Semua domba pengen mendekat Rasulullah. Ada onta-onta pengen ngadu ke Rasulullah. Cuma sayangnya onta ngadunya urusan perut. Bukan buah perut, Beb. Onta ketemu Rasul ngadunya urusan apa? Perut. Sama, mohon maaf nih, masyarakat ketemu wabub, ketemu bupati, ngadu masalah perut. Coba onta kalau punya akal, ketemu Rasulullah seharusnya bukan urusan perut yang diadukan. Yang diadukan apa? Wahai Rasulullah, beri syafaat, aku masukkan aku ke dalam surga. Itu seharusnya. Ternyata waktu dulu Rasulullah punya majelis duduk-duduk begini, tatakan punggungnya pohon kayu. Itu kayu ketika dibuatkan mimbar, ditinggal oleh Rasulullah nangis. Coba ibu-ibu dengerin pohon nangis, kabur pasti pengajian. Ini pohon Hanna Hanina. Dia menangis karena dia rindu merasakan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu semua sahabat yang hadir dengar. Berarti sahabat ini punya karomah mendengarkan suara tangisnya kayu-kayu. Turunlah Rasulullah dari mimbar. Nabi elus-elus ditanya, wahai kayu. Tuh Nabi bisa ngomong sama kayu. Coba kalau Pak Kiai bisa ngomong sama kayu, kita ngomong, Pak Kiai sudah begini ya. Paling tinggi kita bilang, Kiai udah majeduk, kejedot palanya sama dinding. Tapi Rasulullah SAW ngomong, dielus, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengatakan Rasulullah itu gila. Kenapa? Rasulullah dan para sahabat sama-sama mendengarkan tangisnya. Dielus seperti anak kecil kemudian berhenti nangis.
Ditanya, wahai kayu, engkau pilih jadi sandaranku di dunia atau masuk surga? Apa jawaban si kayu? Apa jawaban dia? Masuk, tapi menurut saya itu juga kurang benar, kurang sempurna, walaupun lebih tinggi daripada onta. Makanya kalau sholawat jangan minta onta utangnya dibayarin. Kalau udah doanya Habib tuh, ya Allah semoga yang hadir terbayar utangnya, aminnya kenceng. Jadi niat hadir sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi supaya utang terbayar. Remeh amat sholawatnya. Sholawat begitu, sholawat onta, tahu? Sholawat onta begitu. Ketemu Rasulullah hanya urus masalah perut. Untuk onta itu udah keren, hebat. Dia tahu itu Rasulullah. Tapi kalau kita punya akal, punya kolbu, gak pantas sholawat minta onta. Sholawat minta Avanza ya. Sholawat minta, sekarang yang lagi tren apa nih? Roksa Bu ya, roksa. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kaifa hada? Itu lain cerita, Bib. Lain cerita gimana? Tadi antum bilangnya tadi gimana? Hadir biar lunas utangnya. Kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad. Ane jelasin, Bib. Ya marhab. Ane jelasin. Sholawat tuh niatnya karena apa? Karena cinta ke Nabi atau cinta ke diri? Mahabbah ma Rasul SAW. Oke, dah. Kalau cinta ke Nabi dapat berkah, punya penyakit sembuh. Bukan karena kita ingin sembuh tuh sholawat, itu kebalik. Orang seperti ini di dunia dapat syafaat, tapi di akhirat belum tentu. Nanti ketika datang di hari kiamat nanya, wahai Rasulullah syafaati saya, Nabi nanti jawab, kan sudah dibalas di dunia, utangmu lunas kan? Ya. Tentu pripun Bu, fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, maka niatnya harus akhirat. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dulu lama ngamalin sholawat pengen kaya, nggak kaya-kaya. Saya punya sakit nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ditegur sama guru saya, seorang sayyid, seorang mursyid juga. Apa kata beliau? Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, kiai? Norak. Loh kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu, teringatlah saya kalam Imam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang amila amal al-akhirah, beramal amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Syazili, beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Jadi tugas kita kalau antum Habib, antum Kiai, tugasnya mendewasakan umat. Bukan membiarkan umat sholawat untuk urusan remeh. Kita naikkan spiritual mereka yang tadinya sholawat hanya untuk urusan izalati faqrin atau maradin, liqada'i hajatin. Sekarang kepada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Syafaat Nabi fid darain. Syafaat Nabi di dunia plus akhirat. Jangan hanya urusan dunia. Tugas kami itu Bapak Ibu, ya. Maka saya minta ampun kepada Allah jika dulu pernah mengajarkan kalau kamu sakit sholawat itu belum selesai, masih koma, harus diteruskan. Coba lihat
sholawat tibil kulub. Yang pertama kulub atau jasad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulub. Kulub dulu, baru nanti abdan, baru nanti absor. Karena kolbu urusannya akhirat, badan urusannya dunia. Akhirat dulu, ya. Nah, utang kita kepada Allah dan Rasul lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, nah itu kalau mau naik pangkat. Tapi kalau mau kayak kemarin-kemarin nggak apa-apa. Sholawat biar bayar utang, itu ada ijazahnya boleh. Ini disebut sholatul awam, sholat orang awam. Tapi kalau sholawat al-muhibbin al-arifin, sholawat orang yang kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak begitu. Ya, sholawatnya karena Allah layak karena Rasulullah layak disolawatin. Nih saya tanya ke Pak Bupati, Wakil Bupati. Nih contoh nih Pak Wakil, nih belum Rasul nih. Saya puji-puji lagi di majelis. Saya punya pesantren. Nih saya puji-puji ini, Wakil Bupati adil, amanah, bla 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 bla. Dalam hati niat muji Pak Wakil Bupati supaya pesantren saya dibangun, dibantu. Berarti niatnya apa? Memuji Pak Wakil Bupati. Dunia. Benar, udah bagus, bangun pesantren kan bagus. Bagus nggak? Bagus. Tapi memuji Pak Wakil Bupati bukan karena dia terpuji. Karena saya ingin dapat sesuatu. Boleh nggak? Boleh. Tapi Pak Wakil Bupati langsung tahu. Ini Kiai mulai muji ada maksud nih. Ya. Maka itu Kiai nggak bisa jadi teman ngopinya Pak Wakil Bupati. Karena dia deketin saya ada proposal setelah muji. Boleh nggak? Boleh. Tapi elok nggak? Ada orang muji Pak Wakil Bupati dari hati, nggak ada maksud apa-apa. Nah, orang ini cocok jadi teman ngopi. Nyaman nggak Pak Wakil? Nyaman. Rasulullah sama orang yang niat apapun dikasih. Tapi Rasulullah memilih khawasus sahabah. Sahabat-sahabat yang khawas, yang mulia. Itu sahabat-sahabat yang berjuang karena Rasulullah. Bukan karena dirinya. Jadi ada sholawatnya itu sholawat nafsiyah namanya. Sholawat karena dirinya. Ada yang sholawatnya karena Nabi Muhammad, sholawat Muhammadiyah. Sholawat, semua sholawat kita yang kita niatkan karena Nabi layak disolawati. Baru tuh sholawatnya benar. Oke? Ya. Barangkali itu yang boleh saya sampaikan ya. Maka kajian malam ini saya simpulkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah khairul maulud, sebaik-baik orang yang dilahirkan. Maka ibundanya juga adalah ibu yang paling mulia yang dilahirkan. Maka dimanapun beliau menginjakkan kaki, di sana semua benda, semua tempat mengucapkan salam. Namun kita harus beda dengan mereka karena kita punya kolbu, punya akal. Bersolawatlah karena beliau layak disolawati. Insya Allah jika sakit Allah sembuhkan. Tapi jika sakitnya tidak disembuhkan, kita tetap solawat. Karena solawat kita bukan karena tersembuh daripada penyakit. Kalau utangnya tidak terlunaskan, kita tetap solawat. Karena solawat kita bukan untuk urusan duniawi. Syukur-syukur jika berkah Allah lunaskan. Begitu barangkali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Rasulullah. Rasulullah adalah asal usul alam semesta. Mana engkau sekarang banyak orang menuduh tanpa
Afirmasi di majelis maulid, mereka menuduh maulid itu Nasara. Jangan yang menyokong belajar mau, tolong sampaikan kepada kiai-kiainya akidah kami yang lama. Itu kitab akidah baru, kembalikan kepada yang lama. Di situ tidak ada kalam-kalam seperti itu. Bahaya tinggal nunggu bom meledak, bom takfiriyah, bom mengkafir-kafirkan orang, bom menyamakan orang maulid sama dengan Nasrani. Nunggu waktu aja kalau ini dibiarkan. Allah bertanya kepada Nabi Adam, Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Ini dikisahkan dalam riwayat Al-Hakim, kitab Al-Muwatta. Beliau mengatakan, riwayat ini sahihul isnad, hadisnya punya sanad yang sahih. Cuma orang yang punya hikd dan tentara Dajjal berjumlah ulama mengatakan hadis ini bermasalah. Hadis ini palsu. Kalau dia mengatakan dhaif tidak masalah, tapi kalau dia memalsukan hadis ini masalah. Jangan-jangan di kolbunya ada kegelapan. Kata Nabi Adam, aku melihat namanya di arasnya. Lalu Allah mengatakan, ya Adam, tahukah engkau laula ma khalaq. Wahai Adam, tahukah kamu kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, aku tidak perlu ciptakan engkau. Engkau penting karena Nabi Muhammad ada. Makanya Nabi Adam ketika bertemu Nabi Muhammad di langit pertama, apa sapaan beliau? Marhaban, selamat datang wahai anak yang saleh. Wa nabiyyus saleh, itu lebih tua, dan nabi yang lebih tua yang saleh. Itu makna harfiah, sudah dimaknai secara hakikat. Nabi Adam dikabarkan oleh Allah, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Inilah hadis yang paling sahih mengenai bahwa yang lebih awal ada adalah Nabi Muhammad. Tapi ingat, di situ tidak disebutkan aku ciptakan Muhammad, bukan. Kalimatnya cuma kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Itulah nur yang masuk ke dalam diri Nabi Adam. Dengan nur itulah Nabi Adam dapat memandang arasnya. Tadi skenario-nya apa ceritanya? Allah ingin menciptakan, menjadikan di muka bumi khalifah. Dibuatlah cerita drama surgawi. Langsung sutradaranya Allah, lakonnya Nabi Musa, tim horenya malaikat, lawan antagonisnya iblis. Apa kata Allah? Wahai malaikat, nama-nama ini. Jadi nama benda-benda di surga ditanya kepada malaikat. Malaikat tidak pernah kuliah. Malaikat cuma disuruh zikir. Satu malaikat punya satu zikir. Ada yang 2 zikir, ada yang 3 zikir. Tambah banyak zikir malaikatnya, tambah mulia dia di sisi Allah. Tambah banyak sayap di belakangnya. Jadi sayap malaikat itu tergantung zikirnya paling banyak berapa.
Akhirnya semua malaikat mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak pernah belajar, tidak ada ilmu ya Rabb. Jadi kalau orang pengen dapat ilmu laduni tapi nggak pernah belajar, dia tidak akan pernah dapat ilmu apa-apa. Harus tetap belajar sebagai asbab laduni. Meskipun laduni itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ladun itu isinya nur Muhammad. Ketika nur masuk, tapi bahkan di sekolah dia nggak bisa cerita. Dia cuma nangis-nangis aja paling. Dia cuma paham tapi tidak bisa cerita. Para malaikat dapat percikan nur tapi tidak pernah kuliah. Nabi Adam dikuliahkan Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam dikuliahkan di surga. Itulah fakultas asma Universitas Surga. Itu universitas pertama, rektornya langsung Allah Subhanahu. Mahasiswa pertama Nabi Adam. Nabi Adam kemudian diajarkan nama-nama sehingga dia tahu benda ini namanya apa, zikirnya apa, makhluk ini namanya apa, zikirnya apa. Bahkan malaikat dengan malaikat kadang tidak tahu nama. Nabi Adam tahu nama mereka. Lebih pintar mana berarti? Malaikat ujung sini mau ujung sana tidak kenal, dia cuma tahu malaikat ente gitu. Tapi malaikat itu dikenal oleh Adam. Kira-kira kalau orang manggil kita dengan nama, kita nyahut nggak? Salah satu karakter malaikat dan juga karakter jin, jika dipanggil namanya, dia akan menjadi khadam bagi yang memanggilnya, pelayan. Itulah sejarah khadam. Hati-hati punya khadam, tar susah mati kalian ya. Cukup berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah kirim itu urusan Allah, kita nggak usah cari-cari. Nabi Adam sebutlah semua nama-nama, hatta nama malaikat. Akhirnya malaikat yang disebut namanya itu kemudian merasa, ini Tuanku. Ini yang nggak disebutkan dalam kitab tafsir biasa, tapi disebutkan dalam kitab-kitab isyarat yang masih ada di kolbu para aulia-aulia Allah. Jadi kitab itu ada yang belum jadi tulisan, belum maktub, tapi sudah mastur fil qulub fis sudur. Dia mastur fis sudur, sudah terukir di kolbunya para wali-wali Allah. Maka mereka bisa menyampaikan itu. Nabi Adam menjadi primadona di surga. Tapi ada satu kelompok yang merasa dirinya paling banyak zikir, tidak terima. Dari mana dia tahu namaku? Azazil itu punya nama lain, nggak boleh kasih tahu. Ada lagi nama kecil dia, disebutkan sedikit isyaratnya dalam kitab Tabari. Tapi Imam Tabari sendiri, dia tidak sadar kalau itu namanya iblis. Sekelas Imam Tabari. Saya nggak boleh sebut Pak ya, taruh manggil iblis lagi ya. Walhasil Allah berfirman, wa iz qulna lil li Adam. Disitulah sejarahnya. Jadi Allah tidak ujuk-ujuk, hei malaikat sujud, nggak begitu. Allah kasih dulu ajaran buat malaikat. Kenapa aku pilih Adam bukan kalian? Kalian cuma zikir-zikir doang. Zikir nggak bisa ngurus bumi. Zikir saja tidak bisa ngurus bumi, hanya bisa mencahayai bumi. Bumi ini perlu diurus, perlu diolah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah semua malaikat kepada Adam, illa yang tadi namanya iblis, yang dari tadi sukanya enggak. Ya Allah, kami sudah banyak berzikir. Kami sudah 80.000 tahun berzikir. Kenapa bukan kami yang dihormati? Ternyata si Azazil ini pernah jadi imam, memimpin ibadah para malaikat di surga. Sekarang mau diambil alih oleh Sayyidina Adam. Terima nggak dia? Nggak terima. Nggak usah jauh-jauh. Imam masjid nih, semoga nggak kejadian di sini ya. Imam masjid mau diganti, nggak terima. Buat manuver, buat pengaruh. Nggak benar, itu imam baru tuh nggak benar, itu ya, itu orang nggak akidahnya nggak sahih itu.
Akhirnya terjadi konflik di masjid. Di banyak masjid terjadi konflik. Karena imamnya merasa dirinya paling berhak jadi imam. Sebenarnya dia bukanlah imam. Di dalam dirinya ada kegelapan azaziliyah. Kegelapan iblisiyah. Kenapa? Dia merasa berhak mimpin orang. Maka iblis tetap membusungkan dadanya mengatakan, tidak. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada dia. Dia belum pernah zikir sebanyak aku zikir. Belum pernah ibadat aku bertorikot. Hati-hati ahli wirid ya. Setan lebih lama zikir daripada ente. Ya. Mentang-mentang sudah baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif, merasa lebih suci daripada orang gak baca. Tunggu dulu. Kita baru baca pagi sore. Ibu baca dari pagi sampai sore, sore sampai pagi. 80.000 tahun. Ada yang punya zikir begitu. Itulah sebabnya kenapa Barsisa masih bisa tertipu pada dia zikir 300 sampai 500 tahun. Karena dia baru ahli zikir, bukan ahli ilmu. Itulah sebabnya Juraij bisa diselamatkan oleh Allah. Meskipun zikirnya belum banyak, sholatnya belum seberapa. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, yang benar ibuku memanggil atau sholat kepada engkau. Tapi Allah uji dia. Belum dikasih jawaban. Akhirnya beliau dituduh menjadi bapak selingkuhan seorang perempuan. Punya anak. Juraij ini punya usut, ternyata seorang nabi, tapi bukan rasul. Kalau dia nabi bisa dialog dengan Allah, maka dia tanya, ya Rabb, apa yang harus aku lakukan? Allah mewahyukan ke dalam kalbu Juraij, wahai Juraij, colek, gelitikin anak itu. Itu bayi baru lahir. Bisa ngomong nggak Pak bayi baru lahir? Kalian baru lahir bisa ngomong nggak? Ini bapak-bapak pernah jadi bayi nggak? Atau lahirnya segede ini? Gimana Bu, kalau ngelahirin segede bapak ini? Pecah. Juraij gelitikin itu si bocah bayi. Lalu Juraij nanya, bocah, man abu? Bapak ente siapa? Itu anak kecil ngomong, padahal dia belum pernah belajar bicara. Abi ra'iyal ghanam. Bapakku tuh yang ngebala kurma di sudut sono. Langsung semua orang yang hadir minta maaf, cium tangan kakinya Juraij. Mereka kemudian mengatakan, maaf wahai Tuan Juraij, kami sudah hancurkan surau engkau, kami akan bangun surau engkau dari emas. Bingung mereka, kok anak kecil bisa ngomong cuma digelitikin Juraij. Kenapa Juraij bisa selamat? Karena dia mengenal, berilmu, tidak hanya ahli zikir. Maka saya mengimbau, jangan hanya cari ijazah zikrullah, carilah ilmu ma'rifatullah. Lalu malaikat Azazil ini dicopot dari pangkatnya. Maka Allah mengatakan, illa iblis. Berubah namanya dari Azazil menjadi iblis. Iblis itu artinya al-iyas rahmatillah, yang berputus asa dari rahmat Allah. Maka siapa saja yang tidak ada rahmat di kalbunya, tidak ada kelembutan di kalbunya, maka dia pewaris iblis, bukan pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tanya kepada Azazil yang sudah jadi iblis, ada apa dengan engkau? Engkau kan sudah lama berzikir, nama-namaku sudah jadi buah bibirmu. Apa kata Azazil? Ya Rabb, khalaqtani min nar, ciptakan aku dari api, dia dari tanah, tentu aku lebih mulia dari dia. Dapat ilmu apa? Mana ada dalil api lebih mulia dari tanah? Ada nggak? Nggak ada kan? Sehebat api nggak dengan air? Sehebat api bisakah bakar tanah? Bisa. Kalau ada tanah nutupin api, ketutup api. Inilah awal orang mendahulukan asal usulnya, mensombongkan suku-sukunya. Saya melihat di sini wajahnya beragam. Ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam. Ada yang berjenggot, ada yang susah jenggotnya keluar.
Ada yang orang Arab, ada yang Banten, ada yang Zuriat, ada yang Akhwal, ada yang Melayu, ada yang macam-macam. Tapi kalau asli Kalimantan namanya Dayak ya. Kalau di sini Melayu ya kebanyakan ya. Itu banyak sekali. Itu kena bapaknya satu, Nabi Adam. Kok beda itu. Kalau dari samping boleh lah, dari depan pesek juga. Yang pertama kali bawa suku, bawa kabilah, bawa asal usul itu iblis. Maka tolong Maulid, pecinta Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidaklah orang Arab lebih mulia dari orang asing. Tidaklah orang asing ajam lebih mulia dari orang Arab. Nabi sudah menghapus itu semua. Kok kita kembalikan lagi? Siapa tahu di sini turunan Cina tuh, saya lihat mukanya sipit-sipit ya. Ternyata habaib di Cina matanya sipit, hidungnya pesek, bulat-bulat hidungnya. Marganya Assegaf, Al-Aidrus, Al-Haddad di Cina. Habaib. Antum percaya nggak tuh? Ya, emang kalau sudah hidung mancung pasti Habib? Enggak juga. Habib itu pembuktiannya bukan hidung mancung. Mana silsilah? Sekarang orang ngaku dialah pewaris Rasulullah. Langsung ikut Allah dan Rasulnya. Tidak usah ikut mazhab. Tidak usah ikut imam. Tidak usah ikut apa begitu. Tinggal ditanya, mana sanad gurumu? Sederhana. Jadi kalau dia nggak punya sanad sama kayak Habib, ngaku Habib tapi nggak punya nasab. Namanya Habib PA. Kalau ini dia ngaku pewaris Rasulullah, dia mengaku mengikuti Rasulullah. Itu ya 11-12 sama Dajjal. Dajjal artinya pembohong. Siapa yang ngomong begitu? Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau ada periwayat hadis tidak bertemu gurunya, terus dia bilang saya ketemu, dia katakan Dajjal. Dia nggak ketemu Rasul, langsung aja ke Rasulullah. Jarak kita sama Rasul berapa abad? 14 abad. Terus dia katakan langsung kepada Allah dan Rasulnya. Sombong sekali di kau. Selevel Imam Bukhari, Muslim tidak berani langsung kepada Allah dan Rasul. Bukhari, Muslim pun masih cari guru. Imam Ahmad pun cari guru. Gurunya Imam Ahmad ribuan. Gurunya Bukhari hampir 2000. Gurunya Ibnu Hibban 4000. Abu Hanifah 4000-an juga. Begitu mereka berguru, padahal jarak mereka dengan Nabi cuma 1 abad, 2 abad, 3 abad. Kita 14 abad, langsung kepada Rasul. Ya salam. Langsung saja kepada Al-Quran. Kita tanya, ente pakainya Qurannya sama nggak sama aneh? Oh ya, Quran ini. Kita lihat Qurannya riwayat Imam Asim yang diturunkan kepada Hafaz. Itu Asim dan Hafaz itu imam bukan? Yang dipakai di masjid kita apa Qurannya? Riwayat Asim ya. Makanya basmalahnya dijaharkan, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Asim perawinya. Selain beliau ada yang jahar dan tidak, tapi ittifaq mutawatir basmalah bagian dari Fatihah. Itulah dasar Imam Syafi'i mengatakan basmalah wajib dijaharkan. Kenapa? Karena basmalah disepakati oleh ahli Quran itu bagian dari Fatihah. Tapi ada satu riwayat yang dipakai Imam Malik bahwa Nabi tidak menjaharkan basmalah. Ini kemudian dikritisi oleh muridnya Imam Syafi'i. Kalau beda ahli hadis dengan ahli Quran, masalah baca Quran yang didahulukan siapa? Cara baca Quran nih. Ahli hadis beda cara dengan ahli Quran, yang diikuti siapa? Ahli Quran. Saya dokter, beda anak antum sakit, kata saya itu didoain aja, kata dokter diobatin aja. Mana yang dokter apa dokter? Dokter nggak urusan di situ. Ya, ini masalah otoritas, keahlian. Hadirin hadirat yang memuliakan, iblis pertama kali mengajarkan rasis. Tapi jangan suudzon kepada habaib zuriat Rasul.
mereka sedang menjaga keturunannya. Maka kadang syarifah tidak dibolehkan nikah dengan selain syarif sayyid. Cuma syarifnya, sayyidnya nikah dengan bukan syarifah. Menjomblolah banyak syarifah. Benar ya? Banyak kejadian begitu di Jakarta, banyak. Saya yakin di sini hampir banyak. Saudara pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah lawannya iblis. Iblis mengajarkan rasis, suku. Nabi mengajarkan tidak boleh. Suatu kali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang Badui. Arab Badui nggak berkelas, tapi Arab Badui ini Rasulullah sesuatu. Si Arab Badui datang kepada Nabi, bukan main. Dia langsung terobos. Itu dia loncat-loncat, akan minta misi. Dia langsung loncat. Sampai di depan dia berdoa, ya Allah, aku dan saja, jangan rahmati yang lain. Badui itu baru satu kasus. Nabi senyum nggak? Senyum. Nabi nggak marah. Maka sama orang-orang Badui kita nggak usah marah. Badui gini tuh ada yang mengatakan hanya kelompok satu, kami aja yang benar, yang di luar kami nggak benar. Senyumin aja seperti Rasulullah, senyum. Lagi Arab Badui, orang paling akhir masuk ke depan. Nabi belum selesai, dia keluar. Belum tembok, wah tembok. Ada orang kalau tembok pengen nembak, buang bensin. Arab Badui udah nggak tahan. Dulu nggak ada WC. Dulu ada namanya hamamah, tempat mandi, tempat buang khala. Jauh Arab Badui kebelet. Ya sudah, tembak saja sudut temboknya masjid di dalam masjid. Untungnya masjid bukan marmer. Masjid baru ujungnya punya pasir. Sahabat udah bawa gentong, udah bawa kayu. Ketika ini Badui buang air kecil di sudut, dia lagi nikmat. Itu sahabat mau mukul, udah di belakangnya, apa kata Nabi? Biarkan dia. Dia selesaikan. Itu hajat bahaya. Kalau diganggu kemana-mana, kalau dipukul dia noleh, ya salam. Bisa sampai ke mihrab tuh. Akhirnya sahabat Nabi menghentikan, malah yang ngambil pedang, yang ngambil alat untuk pukul dapat tugas. Wa ahriquhu bima'in. Ambil satu gayung air, siram ke tempat dia pipis. Maka muncullah ilmu fikih di situ bahwa buang air kecil orang besar, orang dewasa itu bisa hanyut, bisa hilang najisnya cukup dengan disiram. Marmer ya harus dipel. Ada tuh di hadis ya, pel itu bid'ah. Ada yang ngepel masjid, ahli bid'ah ente. Rasulullah SAW karena melihat ada nur di kolbu Badui, dibiarkan orang Badui. Jangankan Arab Badui, bapaknya Khawarij yang sekarang mengkafir-kafirkan umat Islam, yang mengatakan maulid itu bid'ah, yang mengatakan maulid itu syirik, yang menyebut tawassul itu menyembah selain Allah, yang mengatakan tabarruk mengambil berkah itu syirik. Bapaknya bernama Zul Khuwaisirah. Ketika membentak Rasulullah mengatakan ittaqillah, i'dil ya Muhammad, Nabi tidak izinkan Khalid yang sudah menghunuskan tangannya untuk menyembelih dia. Apa kata beliau? Da'uhu, biarkan dia. Dia sekarang belum orang kita. Nanti jika telah muncul mereka, hafalannya banyak, bacaannya lebih banyak dari kamu, tapi imannya tidak tembus ke dalam kolbu, maka dia mengkafirkan sesama muslim. Fa iza laqitumuhum faqtuluhum. Jika kamu bertemu mereka, baru perangi mereka. Siap nggak ntar zaman itu ada? Ada masanya ntar. Wajah-wajah kita digorok sama mereka karena mereka tidak percaya dengan habaib.
dibom, diruin rusuh. Maka ini nikmat Allah untuk negeri kita Indonesia. Saya bersyukur terlahir di Indonesia. Bersyukur nggak? Presidennya siapa aja tuh nggak ada urusan. Ya. Terserah presidennya. Yang penting lahir di Bapak Ibu. Sekarang tidak ada yang buat maulid besar Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Antum cari hatta ke Yaman, hatta ke Hadramaut, guru dari guru-guru kita semua, Al Habib Omar, Al Habib Ali, murid terbaik beliau. Itu maulid di negeri ini. Beliau mengatakan orang Indonesia paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada di Saudi, ada nggak di maulid? Kalau maulid secara terbuka sini, saya kasih duit ya. 7 kali umroh. Kenapa kita berani ngomong gitu? Berangkat. Gak ada di Saudi sekarang. Dulu salah satu guru kita, Said Agil Munawar, Habib juga dari Palembang, guru saya. Termasuk juga saya punya guru dari Palembang juga, Al Habib Omar Abdul Syahab. Sama, mereka ceritanya sama. Yang bukan dari Sayyid, ada Kiai Ahmad Marwazi, sama ceritanya. Kami tidak dapat izin maulidan kecuali dia. Makkah Pak, Madinah tidak dapat izin. Nur solawat itu sekarang di negeri Nusantara ini. Alhamdulillah. Maka saya terus akan mengatakan, hidupkan majelis maulid, hidupkan setiap saat, hidupkan setiap masa. Inilah tolak bala. Sebutkan satu kali nama Rasul, kita bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang salawat 10 rahmat turun. Jika hadir 1000 orang, kalikan 10. Jika salawatnya 10 kali, kali 10, rahmat turun 10 kali. Itulah yang membuat negeri ini sekarang paling tegar di dunia. Mestinya ini nggak kaya-kaya amat. Ya. Kayak kan sih boleh. Jauh-jauh Pak, negeri jiran kita nggak dapat buat maulid seperti ini. Ya, dapat izin nggak? Jiran kita di atas ini. Saya kalau mengisi kajian untuk mereka, saya pakai Zoom. Tahu Zoom? Yo, itu ya, yang ada di handphone tuh ya. Ah bener tuh cara ngaji begitu tuh. Masa sholawatan, tahlil, nggak enak. Gimana caranya tuh Pak? Aduh gak enak. Jamaah Zoom yang dimuliakan Allah, aduh gak enak banget. Ini anugerah besar dari Allah Subhanahu. Kita nggak tahu ke depan nanti ada virus lagi. Jika nanti virus lagi, gak usah berontak. Ikuti saja mainnya. Mereka bilang vaksin aja lagi. Jalan. Sepakat? Yang jalan. Kualatkan saya. Dulu anti maulid. Sekarang demen maulid. Kualat yang dapat rahmat. Alhamdulillahirabbil tersesat dalam jalan kebenaran. Ini belum sampai ke lahir Nabi loh. Udah 8:30. Lanjut ya. Nur itu berpindah dari Nabi Adam ke Nabi Syith. 400 tahun umur Nabi Adam di dunia. Tapi Nabi Adam sudah lama di surga. Satu hari 1000 tahun. Berapa? Berarti hidup Sayyidina Adam di bumi itu cuma sehari surga. Nabi Adam sudah hidup lama sekali di surga. Artinya apa? Umur Nabi Adam lebih dari 1000 tahun. Baru dengar ya? Bid'ah nggak nih? Satu hari surga 1000 tahun di bumi. Surga Al-Firdaus. Nabi Adam berhari-hari di surga, berarti berapa ribu tahun beliau di sana. Ribuan tahun. Adam turun ke bumi, mulai
makan buah, mulailah menua. Panjang, 1000 tahun, bahkan lebih. Ternyata beliau waktu di surga, beliau ditunjukkan oleh Allah keturunan-keturunannya. Nabi Adam itu tidak hanya ngasih duit, ngasih fulus. Fulus belum ada saat itu. Beliau punya umur. Apa kata beliau? Ya Allah, itu ada keturunanku, namanya dia kurang umurnya 30 tahun lagi. Kalau bisa 30 tahun dia jadi raja yang hebat. Terus gimana? Ya Rabb, ambil 30 tahun umurku, berikan kepadanya. 30 tahun di dunia itu cuma beberapa nafas di surga. Diambillah beberapa nafas Nabi Adam di surga, dipindahkan ke zuriatnya Daud. Maka nur ini berpindah, ada pecah ke Bani Israel sebagian, ada masuk ke Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, terus ke bawah. Ketika Nabi Adam umurnya sudah habis karena sudah memberikan 30 tahun kepada Daud, datang malaikat maut kawannya. Nah, ini hebatnya jadi nabi. Malaikat maut kawan. Ada yang mau temenan sama malaikat maut? Enggak makan antum. Malaikat maut itu ngelihat kita setiap hari segini, sejengkal. Sebenarnya ruh kita sadar, maka tubuh beruban berkerut. Itu sebenarnya pandangan daripada malaikat maut. Saya nggak usah jauh, pernah ketemu jawara galak nggak? Preman galak, mata dia nyorot kita, kaget nggak? Kaget, bisa jantungan kita. Syukur Sayyidina Umar, matanya lebih tajam daripada iblis. Baru Umar lihat, iblisnya kabur. Ini matanya mata sayu-sayu semua. Melihat, kata iblis, memble. Malaikat maut datang ke Nabi Adam. Apa kata malaikat maut? Adam, bro, umur ente udah habis. Kata Nabi Adam, lo masih ada 30 tahun lagi. Apa kata malaikat maut? Lo Adam, kata Allah umur ente habis, titik. Jadi malaikat maut gak tahu juga kisahnya. Masa sih? Maka datanglah malaikat maut kepada Allah. Kata Allah, kasih tahu tuh Adam. Adam tuh lupa. Dia 30 tahun dari umurnya kasih ke Daud. Datanglah malaikat maut ke Adam. Dikasih tahu, ente kan Adam, diingat-ingat itu pertama di alam semesta. Sebelumnya belum ada lupa. Maka disebutlah nisyan min waladi Adam. Karena abyan Adam. Karena ini nih keturunan Adam pasti ada lupa. Benar nggak? Yang penting jangan lupa sama bini ya. Jangan lupa sama laki. Jangan lupa sama diri sendiri. Habis itu apa? Nabi Adam dicabut gak umurnya? Enggak. Malah dipanjangin Allah. Ya sudah, kalau Adam belum mau mati, panjangin aja umurnya. Dipanjangin umurnya. Maka Nabi Adam tidak mengikuti hukum takdir luh mahfuz. Beliau memakai hak nubuatnya. Nubuat itu kekasih Allah. Kekasih boleh suka-sukanya. Itu yang disebut nanti syafaat. Syafaat itu di luar hukum yang ada. Hukumnya begini, tapi kalau sudah dapat syafaat, lewat. Ya. Tadi saya cerita ya, di majelis, di Masjid Mujahidin. Awal kita datang, kita nggak lewat ruang biasa. Langsung disambut sama panitia. Tapi panitianya nyamar. Pakai baju orang bandara. Langsung kita disambut, selamat. Nggak ditanya barang. Itulah enaknya. Kalau kenalan dengan yang punya bandara. Atau kenalan dengan orang yang kenal dengan orang yang kerja di bandara. Maksudnya apa? Kalau kenal dengan malaikat. Mungkin kita nggak kenal malaikat. Orang yang ditunggu-tunggu malaikat siapa? Nabi. Kalau kenal sama Nabi, sering berkoneksi dengan Nabi dengan cara sholawat, maka orang ini akan diprioritaskan kalau mati. Mati Pak dijemput sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka coba niatkan. Maulid. Berapapun yang hadir saya hidupkan. Semoga nanti kalau kita wafat kita disambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nur itu berpindah dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, terus ke Bani Adnan, Bani Quraisy. Dari Quraisy terus turun ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pernah bernazar, kalau aku melahirkan anak ke-10, anakku aku sembelih seperti Nabi Ibrahim bakal menyembelih. Siapa? Ma'in. Ma'il itu Upin Ipin. Ismail itu artinya hamba yang mendengar Allah. Itu Ismail. Artinya Allah. Itu Abdul Muttalib mengatakan, kalau aku melahirkan anak 10, aku akan sembelih. Makanya beberapa kelompok Syiah, njitnya Nabi itu semuanya Nabi, karena dia dapat perintah langsung dari Allah SWT. Tapi kita nggak berani bilang begitu. Cukup kita katakan itu tetua Rasulullah, itu kakek Rasulullah, selesai. Karena tidak ada dalil mereka pun ada satu dalil, belum ketemu penguatnya. Benar, ke-10 lahirlah Abdullah, adiknya Abu Talib. Maka beliau hendak mau menyembelihnya, tapi semua paman saudaranya demo. Wahai ayahanda, kata anak-anaknya, dari Abdullah, dan juga saudara-saudara, ini siapa tahu, kenapa engkau tanya kepada orang pintar di sudut Mekah? Dia apa? Untuk menembus nazar. Orang Arab pantang melanggar nazar. Nggak tahu kalau Arab Pontianak ya. Kalau dulu pantang melanggar kalam, yang bijak seorang guru negeri Mekah. Apa kata hukama itu? Ada cara untuk undian. Kalau dia tidak kena undian, berarti dia selamat. Tapi kalau dia kena domba, balik itu Abdul Muttalib pulang. Dibuatlah undian, diputar undiannya. Dapatnya Abdullah, bicara bayar untuk Abdullah. Diulang lagi, biar Abdullah nggak kena. Masih Abdullah, sampai ke 9 kali beliau berdoa, ya Rob, sebenarnya bagaimana ini 90 domba. Satu domba, satu kambing harga berapa yang mahal? Ada 5 juta. Yang biasa usaha kebuli kan menang. Kambing laku, yang jual nasi laku, yang jual teh laku. Berkah kalau ada maulid. Maka itu sudah 90, maka dia berdoa. Barulah ada keluar. Tapi di riwayat yang lain, yang ke-10 pun masih kena. Tidak kena. Abdullah itu adalah bapak 100 domba. Harga dia 100. Coba satu domba 5 juta kali 100 berapa duit? Itu harga Abdullah. Kemudian amannya berdaganglah beliau, karena baru menikah, belum kaya. Di tengah jalan, di dadanya, di jidatnya itu ada nur. Yang bisa melihat hanyalah orang-orang yang ahli ilmu. Ternyata Abdullah dilirik oleh seorang perempuan ahli kitab Yahudi. Ternyata di jidatnya ada nur Muhammad sallallahu. Akhirnya perempuan itu mengundang Abdullah, wahai Tuan Abdullah, datanglah ke rumahku. Si perempuan minta dinikahi. Apakah? Nggak usah, saya belum mau nikah. Maka kabur dari rumah itu. Perempuannya terlalu berani. Sampai di rumah, Abdul Muttalib beberapa hari ini mimpi bahwa dari badannya ada pohon
tumbuh. Tapi pohonnya tidak sempurna, kecuali ada pohon dari saudara tumbuh juga. Datang lagi ke orang yang bijak di penjuru negeri Mekah. Apa kata orang bijak ini? Kamu punya anak dengan binti Wahab, namanya Aminah. Maka Abdul Muttalib kemudian pulang, dipersiapkan pernikahan langsung dengan Aminah binti Wahab. Habis digoda oleh seorang, masih dalam menikah Aminah. Malam itu langsung membina rumah tangga, mengalirlah nur dari beliau turun kepada Sayyidatuna. Besok Abdullah iseng-iseng, kayaknya perempuan kemarin cantik juga deh. Datang ke rumah itu, diketuk pintunya. Ketika perempuan ahli kitab dia katakan, "Minta, aku laki-laki yang kemarin engkau minta untuk menikahi dirimu." Apa kata si perempuan? Itu nuran allati qad ra'a. Aku sudah tidak melihat ada nur yang kemarin aku lihat di wajahmu. Iya anni, pergilah dariku. Maka diusirlah. Alhamdulillah. Nur sudah terpindah ke Sayyidatuna Aminah. Hari itu juga, pekan itu juga, bulan itu juga Sayyidatuna Aminah hamil. Di bulan itu juga datang Jibril alaihissalam kepada Aminah mengatakan, "Ya Aminah, engkau sudah mengandung penghulu alam semesta, penghulu para nabi dan rasul." Aminah bangun. Mimpi apa? Besok datang lagi Mikail, besok datang lagi Adam. Datang semua mengunjungi siapa? Aminah. Abdullah ketika beliau berdagang ternyata terserang penyakit. Karena zaman itu corona belum ada, tapi penyakit sudah menghinggapi. Meninggallah beliau di tengah jalan, wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malanglah nasib sang jabang bayi, masih kecil dalam perut ibunya, ayahnya sudah tiada. Tapi Aminah setiap hari, setiap malam didatangi oleh ruh para nabi, ruh para malaikat. Maka ia tidak pernah merasa kesepian. Saya mau tanya, lebih mulia Maryam atau Aminah? Kenapa? Karena yang dikandungnya lebih mulia. Jika Maryam diberikan buah-buah dari surga, mungkinkah ini diberikan kepada Aminah? Mungkin. Maka nggak usah khawatir, ya. Aminah hidupnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek cerita, setiap kali ada ruh Nabi yang datang, semuanya mengatakan, "Sammi waladak Muhammadan." Namakan anakmu Muhammad. Maka dari situlah bernama anaknya Ternyata Abdul Muttalib pernah bertemu satu sosok di dalam Ka'bah. "Hei Abdul Muttalib, itu anakmu, namakan Muhammad." Abdul Muttalib ingat-ingat, Muhammad itu nama dari gajah yang dikendarai oleh Abraham, yang saat tentara dari surga datang membawa tentara dari neraka, barangkali Sigil, melempar tentara-tentara Abraham. Ada satu daripada kendaraan tidak diserang karena namanya Muhammad. Maka di mana orang menyebut nama Nabi Muhammad, balak tertolak. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan sekarang ini bidadari sudah dicipta. Pak, beberapa para nabi diizinkan Allah masuk ke alam surgawi. Mereka melihat di lehernya para bidadari itu ada ruas-ruas, ada pembuluh darah, seakan-akan bertulisankan Muhammad. Ini bukan khurafat, semuanya ada dalam kitab Al-Qasais Al-Kubra Al-Imam As-Suyuti. Walhasil Sayyidatuna Aminah melahirkan, sampailah 9 bulan. Lahirlah anak. Kalau ibu-ibu melahirkan anak gimana? Teriak-teriak ya? Benar? Disebutkan dalam Barzanji, ketika beliau melahirkan, beliau Sayyidatuna Aminah didampingi oleh Asia dan Maryam. Berarti bidannya siapa? Asia, dokternya Maryam. Tapi kenapa riwayat ini tidak sampai derajat sahih? Nah, ini serangan orang-orang anti maulid.
Orang yang anti kita berjanji, simpi teror. Tadi yang dibaca kitab apa? Ad-Diba, Ibnu Daibah, murid dari Imam As-Sakhawi, sesaman dengan Imam Suyuti. Ibnu Daibah, beliau seorang Sunni yang pernah dituduh Syiah. Ntar jangan kaget ya, saya dituduh Syiah sama orang. Ya, kita nggak ada urusan dengan itu. Kita pecinta Rasulullah, pecinta zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan riwayat-riwayat tadi dalam kitab-kitab mereka. Kenapa mereka mau menyebutkan ini padahal ini tidak derajatnya sahih? Karena ilmu hadis mengenai sahih tidak sahih tidak berlaku sebelum pra kerasulan. Maka kisah-kisah ini disebut kisah sirah nabawiyah. Hukum-hukum ilmu hadis dalam ulumul hadis itu dilonggarkan kalau membaca cerita Israiliyat dan membaca cerita qablal maulid, cerita sebelum maulid, saat maulid, dari maulid sampai bi'tsah, sampai diutus sebagai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir. Apa kata Aminah? Aku melihat cahaya. Cahaya itu menerangi penjuru langit dan bumi. Ada cahaya yang menerangi Rum, ada yang menerangi Persia. Dalam sejarah Persia lama ditulis, api Majusi padam, istana Kaisar goyang. Tapi dulu di Indonesia belum ada istana Kesultanan Qadariyah ya? Belum ada, jadi belum bergetar karena jibnya baru lahir. Belum ada saat itu. Bapak saudara Allah, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ditunggu-tunggu. Naiklah jin ifrit yang punya sayap mirip-mirip dengan malaikat, mau menembus atmosfer tapi tidak tembus-tembus. Setiap kali ke atas kelempar. Maka semua jin berkumpul ngadu kepada iblis. Wahai tuan iblis, kamu kan sakti, umurmu lebih tua. Apa gerangan? Kenapa kami tidak dapat menembus langit? Kata iblis, kalian berputarlah di seluruh penjuru bumi. Lihatlah, adakah sosok anak baru lahir? Maka berputarlah semuanya. Yang jin-jin punya sayap, setan-setan yang mempunyai tenaga untuk terbang. Kecepatan mereka sangat cepat. Pindah. Mereka kaget, ternyata ada seorang anak lahir di negeri yang sangat tandus, tidak pernah dikira-kira oleh iblis. Itulah Bakkah, negeri yang diberkahi. Nurnya tembus sampai ke atas. Para jin yang tadinya punya tempat kopi nongkrong, ya. Ini mereka itu tempat nongkrongnya ada di langit-langit, di langit itu. Tergantung sayapnya berapa. Kalau sayapnya terlalu banyak, dia tembus sampai ke langit lagi, ke atas lagi. Lahir Nabi Muhammad, semuanya ditutup. Maka iblis pun mulai tidak tahan. Diturunkanlah semua tentaranya. Tentaranya itulah yang bernama Latta. Mana surat itu nama iblis semua. Jenderal-jenderal iblis. Jumlahnya mirip dengan jumlah para rasul. Rasul jumlahnya 313. Jumlahnya juga yang menjadi 300. Nanti ada gerakan Badar palsu di akhir zaman. Juga 300. Hati-hati. Nanti banyak imitasi Al-Badr. 313. Pendek cerita, namun jam 9 ya. Masya Allah. Aneh sih kuat, antum yang gak kuat. Alhamdulillah kita 2 tahun corona, saya dididik guru saya untuk sholawatan ngaji dari pagi sampai pagi lagi. Nah, itu malam sampai pagi. Gak ada yang kuat di sini. Paling nanti matanya begini, tapi ngeliatnya bukan ngeliat saya. Kebuli gitu ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini baru cerita lahirnya Nabi. Kita belum cerita dari Nabi lahir sampai kemudian beliau disusui, beliau jadi remaja menjadi pengembala. Punya marah semua. Juga Nabi itu apa?
Nanti terus sampai menikah dengan Khadijah, lalu kemudian dapat wahyu. Muharram kita ceritakan Muharram, Rajab kita ceritakan Mi'raj, Sya'ban kita ceritakan lagi nisfu Sya'ban, Ramadan kita ceritakan Ahlul Badar dan nuzul Quran. Setiap bulan itu ada kisah-kisah kenabian, dan majelis itu hanya ada di majelis Maulid. Maka saran saya, hidupkan majelis Maulid setiap bulan, tapi kisahnya dibedakan. Di bulan ini kisah Nabi lahir, di bulan depan kisah apa yang muncul. Sampaikan kepada guru kita, dan dia menceritakan kisah-kisahnya. Karena kisah itu ada ibrah liulil albab, akan membentuk rohani kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir cerita Bapak Saudara Allah, mari kita sampaikan salam rindu kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah salam dari kami, terimalah cinta dari kami. Pandanglah kami yang hadir malam ini. Meskipun engkau telah pindah alam, kami yakin setiap salawat kami disampaikan kepada engkau. Engkau pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat engkau, ya Rasulullah, tidaklah seorang kalian bersalawat kecuali Allah kembalikan ruhku membalas salam kalian. Izinkan salam ini, wahai Rasulullah, adalah salam yang membuat ruh kamu hadir, ruh engkau hadir kepada kami, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, jarak kami dengan engkau sangat jauh. Sunnah engkau sangat banyak, kami pun tidak banyak amalkan. Ajaran-ajaran engkau mulia telah banyak kami tinggalkan. Tapi berkah salawat dan maulid malam ini, wahai baginda Rasulullah, izinkan kami mendapatkan nur dari nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan nur ini kami dapat mendapatkan hidayah. Dengan nur ini kami dapat mencintai engkau, wahai Rasulullah. Dengan nur ini kami menikmati salat-salat kami, wahai Rasulullah. Dengan nur ini cahaya rumah kami terang benderang. Yang bertengkar menjadi islah baik kembali, yang tidak baik kemudian menjadi lebih baik. Wahai baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umat engkau. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Di Kalimantan lagi ada banjir ya? Betul. Sintang melalui apa nih? Bau. Aduh, saya nggak bisa bacanya Pak ya. Bapak kena banjir nggak di sini? Mau kena banjir nggak? Mau tolak bala? Ayo kita bersedekah. Ya, mari tim sedekahnya silakan digerakkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan yang sholawat, antum bersolawat sembari disolawatkan. Demikian dari kami, hamba al-fakir yang sul adat, yang adatnya buruk, ilmunya tidak banyak. Mohon maaf segala kekurangan kami. Kesempurnaan milik Allah, kesederhanaan milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.